Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau share ke teman-teman alternatif untuk SQL Client Tool, terutama MySQL dan PostgreSQL ya. Nah, Client Tool yang saya maksud adalah Azure Data Studio. Nah, Azure Data Studio bisa kita gunakan untuk SQL Server, MySQL dan juga PostgreSQL. Teman-teman tinggal ketikkan Azure Data Studio. Nah, nanti Azure Data Studio bisa teman-teman download secara free ya, tinggal klik Azure Data Studio. Kemudian teman-teman tinggal download now. Nah, nanti ada pilihan untuk downloadnya. Nah, teman-teman silakan download sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Azure Data Studio support hampir di semua sistem operasi populer saat ini ya. Nah, saya sudah mendownloadnya yang ini ya, 64 user installer. Nah, kita akan menginstalnya. Teman-teman buka hasil downloadnya, tinggal di double klik saja. Nanti widgetnya mirip dengan Visual Studio Code, karena memang Azure Data Studio ini turunan dari Visual Studio Code ya. Kita next, dan tinggal diinstal saja seperti ini. Oke, kita akan jalankan. Tampilan awalnya nanti mirip banget dengan Visual Studio Code. Teman bisa lihat ya. Ini tampilan awalnya. Nah, secara default Azure Data Studio bisa teman-teman gunakan untuk koneksi ke SQL Server ya. Ketika teman-teman buka, nah di sini ada koneksi ke Microsoft SQL Server. Tetapi yang menjadi concern di sini kita akan membuat koneksi ke PostgreSQL dan juga MySQL. Teman-teman harus menginstal ekstensi ya. Di sini ada ekstensi mirip dengan ekstensi yang biasanya teman-teman gunakan di Visual Studio Code. Nah, ketika teman-teman klik, nanti akan diarahkan. Nah, tapi tidak semua ekstensi yang ada di Visual Studio Code ada di sini. Hanya ada beberapa ekstensi yang memang kompatibel dengan Azure ini saja. Kayak misalkan ini MySQL ada di sini, tetapi tidak ada di Visual Studio Code ya. Dan tidak bisa diinstal juga di sana. Saya sudah mencobanya dan tidak kompatibel ya. Kita bisa install. Nah, setelah diinstal nanti ketika kita koneksi di sini akan ada dua pilihan ya. Ini MySQL. Nah, kita akan install satu lagi yaitu untuk Postgre ya. Nah, ini kita akan install juga. Nah, untuk color scheme, kalau misalkan teman-teman cari di sini ada beberapa yang kompatibel ya dengan yang ada di Visual Studio Code. Contohnya ini Atom OneDark, di sini bisa teman-teman gunakan. Kemudian di sini juga ada beberapa lagi. Nah, ini Planite. Nah, terus teman-teman juga bisa menginstal VSX file dari Visual Studio Code yang memang secara versi support yang versi di bawahnya ya. Karena memang base dari Azure ini yang versi Visual Studio Code bawah ya, stabil yang rendah. Jadi kalau misalkan contohnya di sini kita menggunakan ekstensi yang punya dari pojok kode, teman-teman bisa buka marketplace di sini ya. Visual Studio Code marketplace, di sini dengan ketikan pkode, enter. Nah, teman-teman tinggal pilih yang ini pkode theme, diklik aja. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih yang download ya. Di sini ada download extension, tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul untuk download extensionnya. Nah, setelah downloadnya selesai, teman-teman bisa install dari sini. Klik, kemudian install Pro VSX. Nah, nanti di folder download, tinggal di double klik. Nah, tinggal di yes aja. Yes, kalau misalkan kompatibel dengan versinya, maka dia akan bisa terinstall seperti ini.
Kalau misalkan teman-teman lihat muncul ke sini ya, dan teman-teman bisa gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan misalkan Eva Dark ya. Nah, ini menjadi dark. Nah, untuk melakukan koneksi, teman-teman tinggal buka bagian tab koneksi, tinggal new koneksi, dan di sini tinggal dipilih ya. Kalau misalkan di sini tidak muncul, teman-teman di close dan dijalankan dibuka ulang ya. Oke, setelah terinstall MySQL, kemudian color scheme dan juga Postgre, kita akan coba load ulang ya. Kita close dan kita buka lagi untuk Azure-nya. Oke, kemudian kita akan mencoba membuat untuk koneksi baru. Saya akan gunakan new koneksi, kemudian kita buat misalkan ke MySQL ya. Kita gunakan localhost. Kemudian usernya saya menggunakan root, passwordnya belum ada. Kita akan koneksi dulu. Oke, ini sudah berhasil kita koneksikan. Kemudian kita akan coba gunakan database ya. Sini sudah ada database example, kita akan klik kanan dan new query. Nah, di sini kita tinggal coba misalkan select bintang from table, misalkan information schema ya. Schema dot table, misalkan seperti ini. Kita jalankan. Nah, ini berhasil ya kita jalankan. Ini untuk koneksi ke MySQL. Sekarang kita akan coba koneksikan ke Postgre ya. Teman-teman tinggal buka lagi koneksi baru. Pilih yang Postgre. Nah, saya akan gunakan localhost. Kemudian saya akan gunakan Postgres. Passwordnya saya kosongkan. Saya akan koneksikan. Nah, ini juga sudah terhubung ya. Teman-teman bisa lihat di bagian sini sudah ada satu lagi. Kita turunkan, di sini sudah ada database-nya ya. Ini ada latihan, new query. Nah, kita lihat di sini ada database apa aja. Public, table-nya belum ada ya. Nah, untuk kemudian yang di latihan, skema, public, table-nya. Nah, ini ya, misalkan kita akan coba gunakan database-nya latihan. Kita tinggal select bintang from misalkan MHS. Kita tinggal jalankan. Nah, ini kosong MHS-nya ya. Tapi secara koneksi sudah berhasil kita lakukan ke MySQL dan juga PostgreSQL. Nah, ini bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.